Oke, selamat pagi, salam sejahtera, salam untuk semuanya. Nah, di sini kali ini saya berada di areal dan berjumpa lagi, dan di sini saya akan sedikit membagikan channel untuk hari ini. Nah, karena di sini ada beberapa salah satu tanaman singkong di sini mengalami kerengkang, dan ini juga kurang penempatan pada melakukan dengan penyemprotan, dan ini masih jarak tanam yang sangat rapat sekali. Nah, sehingga mengakibatkan singkong ini kurang maksimal buahnya. Nah, di sini sedikit saya akan ulas, yaitu tanaman singkong ini merupakan salah satu tanaman penting dalam pertanian di wilayah, terutama di saat kita di musim tropis ini. Namun terkadang petani menghadapi masalah dengan tanaman singkong yang berbuah kerengkang ataupun tidak normal. Nah, berikut adalah 6 penyebab umum dan cara mengatasinya dalam tanaman singkong ini. Nah, kali ini untuk para sahabat tani semua, nah di sini saya berikan sedikit tip apa masalahnya sehingga singkong ini menyebabkan terjadinya kerengkang pada gambar di sini. Nah, seperti ini penampakan pada video-video yang saya lihatkan. Nah, di sini memang batang ini agak terlalu kecil. Nah, ini. Nah, karena di sini selain juga ini berpengaruh pada buahnya sekali, dan juga rumput yang menebalkan di sini juga. Nah, di sini yang menyebabkan terjadinya singkong yang kurang optimal atau buahnya kecil di sini atau dikatakan rekang. Nah, ini penyebabnya. Yang pertama, karena bibit yang kurang baik. Seperti itu. Yang kedua, jarak tanam yang tidak tepat. Nah, seperti ini jarak tanam yang kurang tepat. Yang ketiga, waktu pengurangan batang. Nah, mungkin seperti ini pengurangan batangnya masih ada, batangnya masih banyak, ini perlu dikurangi. Nah, ketiga, pemupukannya kurang tepat atau pemupukan yang salah. Nah, seharusnya seperti apa pupuk yang ada ini. Nah, yang kelima adalah rumputnya terlalu lebat. Nah, seperti ini, lebat. Nah, dan yang terakhir adalah cara pemangkasan di saat singkong sudah mulai berumur 4 bulan ataupun 5 bulan. Nah, itu penyebab yang terjadi. Sering petani kadang mengalami gagal panen di saat mengalami di saat ketika sudah mulai memasuki musim penjamputan di sini. Nah, perlu saya jelaskan di sini adalah yang pertama adalah bibit yang kurang baik. Nah, kalau dia mencari bibit, mungkin bibit yang diambil itu adalah tidak penempatan pada umur pada batang yang diambilnya. Nah, kadang singkong ini juga yang diambil batangnya itu masih di bawah 6 bulan. Nah, sehingga terjadi bibit yang ditanam itu tidak menjadi optimal, sehingga pertumbuhan pada batang singkong ini kurang begitu normal. Nah, ini akhirnya menyebabkan terjadi pendek
batangnya juga kecil-kecil seperti ini juga. Matanya juga terlalu panjang juga. Dan akan juga terjadi pertumbuhan batangnya juga dia mati. Nah, cara mengatasi pada bibit tersebut adalah carikanlah bibit yang agak tua. Nah, sekitar berumur 8 ataupun 9 bulan. Nah, di sini kalau bibit yang sudah tua dengan mata yang rapat di sini juga tidak terlalu panjang juga. Nah, ini akan kemungkinan besar 80%, 90% dia akan hidup normal dan sehat. Nah, ini jangan dibiarkan bibit terlalu lama diam juga, hampir juga setengah bulan. Nah, itu berpengaruh pada akarnya juga dan pertumbuhan pada batangnya juga akan tidak normal juga. Dan kalaupun dibiarkan sampai lama bibitnya, nah itu akan menjadi hidup pada singkong menjadi leles. Nah, jadi carilah bibit yang sekitar berumur 7-8 bulan dan mempunyai mata yang rapat yang lebih bagus. Nah, itu cara solusi yang kita lakukan. Yang kedua di sini adalah jarak tanam yang tidak tepat. Nah, kadang kita salah dalam penafsiran menanam singkong. Nah, karena singkong ini bisa pertumbuhan batangnya ini bisa mencapai sekitar 1,5 sampai 2 meter ketinggiannya. Nah, karena dia diberikan jarak sekitar rapat seperti ini 50 kali 60. Nah, ini akan terjadi pada pembuahannya dia pendek-pendek, dia tidak akan bisa membesar. Nah, ini pun juga dia akan bertabrakan buah yang satu dengan buah yang ini, sehingga terjadi buahnya tidak panjang. Nah, ukuran dia di sini juga seharusnya kita dapat 5 kilo, ini menjadi 1 kilo ataupun 2 kilo. Jarak yang pantas solusinya untuk ini adalah kita harus berikan ukuran sekitar 90 dikalikan 80, itu harga jarak yang normal dan pantas yang kita tanam yang seperti ini. Nah, itu akan lebih bagus, buahnya musar, panjang, lebat, dan dia juga bersusun buahnya. Nah, yang ketiga di sini adalah waktu pengurangan batang. Nah, kita akan melakukan dengan perampelan. Kalau tidak terampel, nah ini akan buahnya akan kecil-kecil, dia tidak akan panjang, dia akan merapat posisi pada tanaman tersebut. Nah, sehingga terjadi singkong mengalami kerengkang atau kurang besar. Nah, jadi cara mengatasi di sini adalah, nah di saat kita melakukan dengan sudah umur singkong sudah 3 bulan ke atas, 4 bulan. Nah, jadi kita harus melakukan dengan pemberundingan pada batang-batang yang seperti ini. Nah, karena di sini sudah agak tua, jadi sudah sangat telat kita lakukan. Ini yang pantasnya sekitar umur 3 ataupun 4 bulan. Yang keempat di sini selanjutnya adalah pemupukan yang salah. Nah, kadang kita melakukan dengan pengelolaan lahan sering kali terjadi di saat kita pertama melakukan dengan penyebaran sekam. Memang 1 hektar itu diperkirakan sekitar 150 ataupun 200 karung yang kita sebarkan itu. Nah, kemungkinan nah, setelah kita tanami bibit, nah itu langsung begitu hujan datang, nah tiba-tiba sebelum umur 1 bulan langsung dihantam pupuk 3 kintal. Nah, ini juga sering pertumbuhan batang itu akan cepat dan itu akan menyebabkan singkong itu terlalu kesuburan pada batangnya. Nah, ini menyebabkan pemupukan yang kita kurang tepat. Nah, sebaiknya
kita lakukan pupuk itu lakukanlah 1 hektar itu kalau kita berikan 1,5 kintal itu untuk yang pupukan pertama. Nah, yang kedua di sini, nah setelah umur 4 bulan ataupun 5 bulan, kita berikan lagi pupuk sekitar 2 kintal. Nah, lakukanlah dengan pemberian pupuk berdasarkan dengan di saat singkong sudah mengalami pembuahan ataupun generatif. Jadi pupuk apa yang kita pantas, ya itulah kita berikan. Nah, jadi dia menyesuaikan singkongnya sini dan buahnya akan lebih bagus lagi. Yang terakhir adalah rumput. Nah, kadang ini rumput ini sering merusak pada tanam-tanaman apapun. Nah, contohnya di sini adalah pada tanaman singkong ini. Nah, ini kadang rumput ini kalau dibiarkan gini, nah ini akan merusak singkong-singkong yang seperti ini. Nah, dia akan pendek, batang akarnya ini akan ngancing, dia tidak akan membesar dan sulit untuk kita cabut di sini. Nah, memang di sini seharusnya kita sudah telat melakukan dengan penyemprot di sini. Nah, ini rumput-rumput yang seperti ini sangat sering sekali tidak akan bisa bagus pada tanam-tanaman untuk ini. Nah, jadi sebaiknya harus dilakukan dengan penyemprotan di saat sudah mulai masa pertumbuhan singkong ini. Jangan kita menunggu rumput yang sudah sampai berbunga dan mengeluarkan biji seperti ini. Nah, ini sudah melakukan telat. Nah, jadi solusi yang kita lakukan di sini adalah semprotlah sebelum terjadi pembuahan, dan ini akan sangat memicu pada buahnya. Nah, jadi kalau kita sudah menyemprot seperti ini, nanti buahnya akan lebih bagus dan lebih subur. Nah, itu saja untuk para sahabat tani semua dimanapun berada. Nah, itu sedikit cara yang saya lakukan untuk mengatasi masalah singkong di sini. Nah, itu saja yang saya berikan. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi buat para pemula semua. Saya akhiri dengan selamat siang. Terima kasih.